الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى عليه مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي المصطفى عليه مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa rizquna kamalan ikhlasi wal yaqin ila hadratin nabil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thayyibin at-tahirin khususan ila ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha wa Fatimatul Zahra al-Batul summa arwahil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in summa arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin wa ila arwahil malaikatillahil muqarrabin wal karubiyyin summa arwahi abaina ummahatina وجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمينا وللمفسرين والمحدثين والفقهاء المصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب كتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الإمام الفاضل والهمام الواسع الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المالباري نفع الله بآمين إلى روحي Nursalam bin Haji Hussein Semen Nurul Sadat Sadwad bin Haji Arini Semen Nurul Sadat Jawadi Semen Nurul bin Haji Hussein dalam bin Hujan bin Timiran Haji Muhammad Ilyas Haji Siti Fatimah bin Haji Nursaman Semen Nurul Haji Salahuddin bin Haji Nursaman Semen Nurul Haji Saifuddin bin Haji Nursaman Semen Nurul Haji Ida Maulid bin Kaiji Khalid Semen Nurul Haji Syafiuddin bin Haji Mahir Semelarui asyuyukhul ulama al-azhariyin semelarui asyuyukhul ulama at-taqwa semelarui bunda Sadaja Tuti semelarui Bapak Haji almarhum Bapak Haji Tuti wa ilarui ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liawladina wa lijurriyatina wa ashabina wa lihababina wa liman hakuna alaina wa liman ahsana wa ahabba ilaina wa liman asana ilaihi wa liman awsana biddu'a ilaihi wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatim fid dini wa dunya wal akhirah wa anna Allah yaj'alu وأن الله يجعل أولادنا أولادا صالحين هادقين آقلين نافعين لدينهم ولدنياهم لآخرتهم وإلى أرواحه وأن الله على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus Ibu Guru Mimi sebagai pimpinan Majelis Talim Al-Barakah yang pada hari ini tidak berkenan hadir bersama-sama kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan fisik, mental, rohani dan jasmani untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah beliau masih muda, bisa berjuang di sana. Umroh itu kepadatannya, umroh aja padat banget. Padat banget ya Allah ya. Ya Allah. Oleh-olehnya ini ya. Ya Allah. Padat banget sama Bapak. Padat banget. Dibanding 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu aja kita, iya 2015 sekarang 2025, 10 tahun yang lalu aja ya Allah padat, apalagi sekarang nggak kenal siang, nggak kenal malam, nggak kenal pagi, itu yang namanya kalau sekarang di Madinah itu kita masuk ke raudhahnya pakai nusuk, pakai tasreh, jadi 3 hari itu punya jatah cuma 1 kali masuk ke raudhah. Kalau dulu kita terserah kita, cuman dikasih tahu waktunya tuh jam berapa, kalau pagi jam berapa, malam jam berapa. Kalau sekarang enggak, ditentukan, ya ditentukan oleh pihak sana, harus jam berapa. Waktu itu kita jam 9:30 malam, kalau bapak jam 9:30. Beda-beda. Laki-laki 9:30, perempuan besoknya 9:30. Pulangnya malam ya. Ya tapi enak ya. Enak. Makanya ya Allah. Kemudian kalau dulu 10 tahun yang lalu kita tawaf itu masuk, kalau memang ada waktu buat tawaf, belum datang waktu sholat, bisa-bisa aja. Ya bisa-bisa aja. Yang penting belum masuk waktu. Kalau sekarang bukan nggak bolehnya, tenaganya. Tenaganya umroh aja dapat jatahnya 2 kali. Bisanya cuma 1 kali. Ya Allah, itu kata Bapak kapok enggak? Ditanya kapok enggak? Cuman jadi pelajaran kalau udah setua kayak begini, ada penyakit pula, nyarinya yang agak mahalan kali. Biar agak deketan. Ini 600 meter, 800 meter gitu dari hotel ke ini. Ya, jadi mesti nabungnya biar kencang. Hujan Enggak ada hujan. Enggak, dari Ustaz Zulfa yang samping rumah. Ya, kita 36 orang, yang saya ajak 4 orang, itu subhanallah, itu satu keluarga ya, suami istri anak itu segede Wafa, di bawah Wafa malah, di bawah Wafa beberapa bulan. Terus yang kakaknya ini laki-laki memang ngaji di rumah kan. Kalau ibu hadir waktu kemarin di Maulid, ibu hadir nggak di Maulid kemarin? Enggak rewel. Ya Allah, kita udah ngebayangin ibu, kata saya gini, ibu bawa inian apa tuh, dorongan, takut nanti dia capek, tapi nanti repot Bu Haji gitu ya. Ternyata ya Allah, itu mah namanya bayi. Ini mah kan udah gede, udah 6 tahun.
Iya, udah 6 tahun itu ya Allah. Saya nanya sama bapak emaknya, tadi tawaf sama sa'i digendong nggak? Seneng kali Iya, ya Allah, iya enggak digendong itu anak. Saya aja sa'i kayak apa nanti jalan, aduh tuh yang namanya sa'i kayak apa gitu ya. Ya Allah, ini kalau saya nggak bisa jalan gimana ya, kalau misalnya boleh enggak ya, tapi nggak bawa duitnya banyak ya. Nggak bawa duit banyak itu ke masjidnya. Itu kan 350 real. Kalau nginiin dorong. Pas saya pulang tuh nanya sama Pak Ustadz depannya, kalau kita misalnya tinggal 2 ini nih ya, tinggal 2 putaran udah nggak kuat jalan, kira-kira berapa duit tuh ya, kata saya gitu. Ya nggak tahu juga, paling-paling barangkali bisa kali 100 real mah. 100 real gede juga ya. Ya Allah, tapi alhamdulillah nyampe juga. Alhamdulillah nyampe juga. Nanti berhenti dulu. Bagusnya bapak, sabar banget masa. Iya, tanggung jawab. Oh ya Allah, sabar banget dah. Sa'i juga kan, Sa'i nih ya. Sa'i jalan nih berdua nih, jalan pas udah nggak kuat. Kalau udah ngelihat ada kursi, saya duduk dulu. Bapak jalannya pelan-pelan, iya jalan pelan-pelan. Saya di bangku nih, istirahat. Nanti pas giliran saya udah nggak ngelihat bapak, saya kejar gitu. Nanti udah ketemu lagi sama bapak, ketemu bangku lagi, saya duduk lagi. Ya Allah, kayak begitu itu kalau udah tua ya. Mungkin kalau yang udah tua seumur saya 65 tahun, ya tetap masih gagah kali ya. Bu Haji ya 70 ya, iya. Jeleknya saya nggak banyak jalan ya. Tuh banyak jalan tuh pakai roda 2 melulu. Jadi di sana itu bukan mesti latihan. Ayo latihan, latihan jalan di Indonesia pakai motor melulu. Bukan lagi latihan jalan di sana, emang mesti jalan. Mestinya latihan jalannya di sini, gitu ya. Latihan jalannya di sana. Ya Allah. Alhamdulillah Bu Mimi, mudah-mudahan sehat walafiat. Juga doyan makan, ya. Kalau doyan makan, doyan minum itu membantu tenaga. Di sana itu benar-benar. Kalau dipikir-pikir enakan ke Mekah dulu ya daripada Madinah dulu. Sampai di Madinah jadinya. Capek di Madinah benar. Madinah kan deket nih ya Bu ya. Kita kan Allah inilah ya semangat gitu ya. Pas giliran di Mekah, ya Allah jauh. Jadi sehari sekali doang ke masjid. Sehari tuh udah, sisanya udah nggak kuat. Pagi misalnya berangkat nih, Zohor enggak, nanti baru maghrib berangkat gitu. Kalau udah sepuh tuh kayak gitu deh ya. Pantes saya gini berharap begini ya. Pernah kayak di Syafi'i Al-Hazami tuh ya, mu'alim Syafi'i Al-Hazami bilang begini, kalau di Mekah itu, tapi ini bukan ngeremehin nilai haram ya, bukan meremehkan nilai haram, tapi karena ketidakberdayaan kita. Kalau kata beliau, selama kan gini, yanzilur yanzilur rahmah, turun rahmat ala hadal bait, ke rumah ini, maksudnya ke rumah Allah, Masjidil Haram, mi'ah wa isyrina rahmah, sebanyak 120 rahmat, 60 sitin lit taifin, 6 buat yang tawaf, wa arba'in lil musallin, 40 buat orang yang sholat, 2 isrin din nazirin, 20 buat orang yang memandang.
Tapi kata Mu'alim Syafi'i, walaupun kita sholat, kan kalau kita sholat mendapatkan nilai 100.000 seperti kita sholat di tempat yang lain gitu kan ya. Sholat di Makkah sebanding dengan sholat 100.000 di lain tempat. Saya ngambil acuan begitu aja. Biarin deh ya Allah, saya nggak mampu ini ya berangkat ke masjid. Mudah-mudahan dapat tetap nilai 100.000. Itu mah cuman angan-angan doang, tapi Allah mudah-mudahan mencatatnya gitu ya. Hah? Udah rapi ya? Di Mekah udah rapi. Yang di sebelah di atas udah rapi. Yang di atas mana? Ya kalau Mekah mah terus ngebangun. Terus ngebangun. Saya kan masuk Abdul Aziz ya. Itu kan Pondok Sofwah. Jadi saya jurusan Rukun Yamani. Terus depannya Zam-Zam di sini, Sofwah di sini. Nah, saya ke Sofwah tuh, WC 3. Iya. Jauh mana sama kita dulu? Lebih jauh sekarang. Ya, pantesan gitu. Lebih jauh sekarang. Gitu doang. Jadi ini Abdul Aziz di sininya lagi ngebangun. Gitu. Lagi ngebangun di sini. Kalau dulu di bagian sini. Di bagian enggak, yang bangun sekarang di bagian sini. Ini kan Abdul Aziz nih. Dulu di bagian sini, sekarang di bagian sini. Waktu kita naik ke atas kan lagi. Tapi memang enggak terlalu bising sama pembangunan kalau yang sekarang, karena memang udah tinggal ini kali ya, udah agak rampung. Oh, mau di ini nyalain mas. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Alhamdulillah ibu-ibu, walaupun Bu Mimi nggak ada, semangat ibu untuk keistiqomahan ibu di dalam belajar di majelis taklim ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar istiqomah. Al istiqomatu khairun afdalu min alfi rahmat, min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih afdol, lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu milik siapa, Bu? Enggak, maksudnya kayak Nabi itu punya apa? Punya mujizat. Kalau wali punya karomah. Kalau kita punya apa? Ma'unah. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau Nabi punya apa? Punya mukjizat. Kalau manusia, kalau wali karomah. Kalau kita insya Allah orang soleh, ma'unah. Ya. Kalau orang biasa irhas. Itu mah wahyu ya. Itu mah larinya ke wahyu. Kalau Nabi dapat apa? Wahyu. Kalau wali enggak ya. Kalau manusia biasa termasuk wali dapat ilham. Nabi sebelum dapat wahyu dapat apa? Irhas, ya. Jadi karomah itu kan dimiliki yang didapatkan dari Allah itu oleh para waliullah. Tapi dengan keistiqomahan ibu bisa jadi melebihi lebih baik daripada 1000 karomah.
Kalau nabi dapat apa? Wahyu. Sebelum dapat wahyu, irhas. Kalau manusia biasa, kalau kita kan termasuk wali manusia biasa ya. Kalau manusia biasa dapatnya ilham. Kalau nabi punya apa? Mukjizat. Wali karomah. Kita maunah. Orang biasa ilham. oh iya kita orang biasa ya. Maunah. Maunah. Pertolongan. Maunah itu pertolongan. Pertolongan yang berbentuk yang tadinya buntu jadi terang gitu. Kalau karomah itu bantuan Allah yang sifatnya menyalahi adat. Kayak wali itu kan bisa terbang misalnya, itu karomah ya. Kalau ibu bisa terbang nggak? Pakai kapal terbangnya ya. Sayyidina Umar, ibu-ibu bisa mengomandoi bala tentaranya yang ada di Damaskus, Syria, sedangkan Nabi ada di Madinah. Jauh banget ibu-ibu. Ya Allah, ibu, ternyata Taif, dari Mekah ke Taif itu jauh banget. Itu saya bayangin gini ya, itu Rasul, ya Allah, jalannya kayak apa ya? Jauh, segitu jauhnya. Dia belum tahu kan gimana menelusurinya gitu. Kita aja yang udah tahu bagaimana cara menelusuri mana Taif, itu ngerasain jauh banget. Sekarang itu enak ibu-ibu di pesawat nih ya. Di pesawat itu kan ada kayak ada map gitu ya. Nah, ada map tuh. Oh, kita nih udah sampai mana gitu. Ya. Kalau dulu kan kita belum tuh. Kalau ini udah nih. Oh, udah sampai Banda Aceh nih. Udah sampai ini melalui Palembang gitu ya. Cerita gituan melulu ya. Ayo. Biarin, daripada ibu nggak dikasih oleh-oleh apa-apa, oleh-oleh cerita. Iya ya. Iya. Iyalah, harus ada niat. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi fadli Asyura. Akhrajan Nasaiyu an Ali radhiyallahu anhu. In kunta iman ba'da syahri Ramadana fasum li muharramin fa innahu syahrullahi fihi fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Khatimatu fi fadli Asyura. Khatimah itu penutupan ya. Bentar lagi kita akan mengakhiri pembahasan mengenai puasa. Nanti lanjutnya adalah haji.
Ini panjang umur, mudah-mudahan haji mah kayaknya nanti habis Syawal. Penutupan fi fadli Asyura di dalam menerangkan tentang fadilah bulan Asyura. Asyura itu bulan apa hari? Bulan Asyura ya. Bulan apa hari? Bulan. Bulan apa hari? Kalau nggak bulan ya hari. Hari. Kalau udah enggak kan ibu jawabnya bulan. Nah, tapi nanya lagi ibu. Berarti apa? Berarti hari Asyura gitu. Di bulan apa? Di bulan Muharram. Jadi emang ada bulan Asyura? Ada. Gak ada. Coba Muharram, coba Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ada nggak Asyura? Nggak ada. Jadi Asyura itu hari. Hari Asyura di dalam menjelaskan tentang fadilah hari Asyura. Asyura ini diambil dari kata-kata apa? Diambil dari kata-kata apa? Asyarah, 10 ya. Akhrajan Nasa'i an Ali radhiyallahu anhu telah mengeluarkan ya alhamdulillah nih Boyhan udah masak nih. Berapa bulan ngendem? Baru 2 bulan ya. Ya ngaji doang ya. Nenangga mah jangan dulu ya. Ke pasar enggak? Baru. Ya paling kelurahan. Oh itu yang kebutuhan aja. Yang kebutuhan aja. Sampai 4 bulan 10 hari ya? Terakhir bulan ini kayak tahun ini. Tahun ini. Emang apa? 4 bulan 10 hari kan? Oh kirain. Jadi ibu-ibu iddah itu kan 4 bulan 10 hari. Sebelum diputuskan oleh Nabi 4 bulan 10 hari oleh Allah, itu sebelumnya itu 1 tahun. Jadi orang-orang dulu itu memegang masa iddahnya 100 setahun. Pas giliran umatnya Nabi Muhammad dikasih keringanan 4 bulan 10 hari, dikasih keringanan aja 4 bulan 10 hari dilanggar. Kenapa nggak boleh keluar kecuali kebutuhan yang sangat mendesak. Karena padahal iddah itu apa sih? Bilangan di mana seorang wanita harus menahan diri dari apa? Dari menikah. Jadi sebetulnya sasarannya cuma satu, nggak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari. Kenapa nggak boleh keluar? Gara-gara keluar bisa jadi nggak? Bisa jadi ada yang demen nggak? Selama 4 bulan 10 hari nggak boleh ada yang demen sama kita. Ya, bohem tuh nggak boleh ada yang misalnya yang WA-an. Jadi misalnya ada yang WA. Sekarang gini nggak keluar tapi main WA melulu ya. Di grup arisan laki, pokoknya kita kan ibu-ibu di WA itu kan bisa jadi nggak cuma ada perempuan doang, ada laki juga. Kalau bisa nahan diri juga bohem ya. Kita kan punya grup tuh ya, punya grup. Kayak saya nih punya grup temannya bapak, saya kebanyakan temannya misalnya temannya bapak gitu ya. Di temennya bapak itu kan ada perempuan juga di situ di dalamnya. Tuh orang tuh yang perempuan yang sedang memegang masa idah mestinya nggak boleh tuh dia kontak-kontakan di dalam grup karena ada orang laki-laki di situ. Ya. Jadi bukan cuman memandang doang. Jadi bukan nggak boleh keluar. Khawatir nanti dari keluar itu mengakibatkan ada orang laki yang suka. Nah kalau suka, nggak boleh orang itu suka sama orang yang lagi menjaga masa iddahnya. Nggak boleh ngelamar. Ibu, kalau orang lagi dalam masa iddah cerai 3, tolak 3, boleh kembali nggak sama suami? Nggak boleh kembali kepada suami. Boleh nggak ada yang ngelamar? Boleh. Iya, boleh ngelamar, tapi nikahnya nanti
Ini baru ngasih apa sih, ngasih isyarat aja. Ngasih isyarat kalau dia demen sama kita. Demen ya sama perempuan. Nanti pas giliran udah habis masa iddahnya bisa langsung nikah gitu. Dan nggak boleh kurang dari 4 bulan 10 hari. Tibang sehari doang lagi. Nih misalnya Bu Ohen nih, ada yang mau ngelamar. Nggak boleh ya. Katanya suka sakit hati ya kalau diomongin kayak begitu ya. Iya. Tapi kan ini bukan lagi ngomongin itu, bukan lagi ngeledekin. Ini mah bukan lagi ngeledekin, ini mah lagi ngasih contoh. Masa saya mau nyontoin ibu ya? Iya. Nah, tapi ibu kalau yang jadi nggak punya suami, kalau dia kan emang mesti yang dicontohin dia ya, bukan ibu-ibu mah ada yang ngelamar juga boleh. Iya. Jadi misalnya belum 4 bulan 10 hari itu nggak boleh nikah, walaupun cuman tinggal 1 hari. Walaupun tinggal khawatir apa? Khawatir nanti di sini ada nih. Kenapa 4 bulan 10 hari? Karena kalau 4 bulan 10 hari ini rahim kosong. Ya, kalau dia masuk benih, nanti nggak ketahuan tuh. Punya siapa ini gitu. Kalau saya mah stres langsung dari mulai subuh begitu nggak ada, besoknya langsung nggak ada sampai sekarang nggak keluar. Pas di terapi, itu jangan banyak pikiran ya, gimana kan banyak pikiran. Mungkin itu mah karena banyak pikiran. Nggak ada dari pertama ditinggal sampai sekarang. Tapi kan baru 2 bulan. Udah 4 bulan Bu Haji, mau 4 bulan sampai pertengahan bulan besok. Udah lama ya? Udah. Makanya saya kirain baru 2 bulan. Keluar Bu Haji. Akhir tahun ini. Gitu. Akhir tahun ini maksudnya Desember. Iya. Langsung kering jadi nggak setetes bentar. Menopause. Katanya ini dari pola pikir terlalu kencang gitu mikirnya kayaknya. Padahal ngurusinnya kayak apa ya? Dulu kan banyak pikiran. Sampai 5 hari masih keluar. Sekarang sama sekali. Saya tunggu kok mulas tapi nggak keluar gitu. Umur berapa? 55. Saya masih banyak. Saya 55 mah udah banyak orang yang udah menopause ya. Mungkin begini, udah mah ininya terkuras, terus memang udah mendekati masa menopause, jadi terbantu inilah gitu ya, terbantu untuk cepat gitu. Akhrajan Nasai an Ali radhiyallahu anhu in kunta shaiman. Jika engkau puasa ba'da syahri Ramadan, sesudah bulan Ramadan. Ibu maksudnya bukan setelah ibu puasa bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram gitu ya. Maksudnya keabdolan puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Ibu puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Jadi subhanallah, habis wajib langsung sunnah nih. Kan mendekati gitu ya. Pahalanya besar gitu. Belum nyawal. Iya, belum nyawal. Jadi jangan sampai ditinggal. Kayak begini ibu-ibu. Pertama-tama sholat yang dianjurkan kepada Nabi adalah sholat tahajud. Bukan sholat duha, apalagi sholat rawatib. Tapi yang dianjurkan oleh Allah adalah sholat tahajud. Belum ada sholat 5 waktu. Maka sholat tahajud adalah sholat yang paling afdol dibanding sholat-sholat yang lainnya. Tapi ketika
kita mau menambal kekurangan yang ada di wajib, maka adalah sholat rawatib. Jadi nggak bisa ditambal sama sholat tahajud. Sholat wajib bisa ditambalnya pakai sholat rawatib yang sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi puasa bulan Ramadan, puasa yang paling afdol sesudah puasa di Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kenapa begitu pentingnya puasa bulan Muharram? Fa innahu syahrullah. Karena bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Fihi yaumun, di dalamnya ada satu hari taballahu ala qaumin. Allah mengampuni, menerima taubat atas suatu kaum. Siapa Bu yang diterima taubatnya pada kaumnya ini, siapa Bu? Siapa? Kan gini artinya. Kenapa bulan Muharram ini adalah bulan Allah? Karena di dalam bulan Muharram nih ada satu hari Allah terima taubat atas suatu kaum. Karena Allah terima taubat atas satu kaum, maka Allah terima taubatnya yang lainnya. Kira-kira kaum yang mana? Nabi Adam ya? Nabi Adam di tanggal 10 diterima taubatnya karena apa? Karena berbuat maksiat, makan buah khuldi. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh. Nabi Ibrahim yang dimakan. Oh, itu bukan dari, maksudnya dibantu ya sama Allah. Iya. Jadi banyak bantuan Allah banyak bantuan Allah yang diberikan kepada kaum terdahulu. Maka dari Nabi Adam dari Nabi Adam, jadi semua nih ya, semua dapat pertobatan dari Allah. Nabi Musa yang jelas mah, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Nabi Nuh mendarat dari kapal berapa lama Bu? 40 hari. Bukan, berapa bulan gitu Bu? Hujannya turun. Jadi hujan turun, air yang dari bumi naik, semua air itu benar-benar ada di permukaan bumi itu selama 40 hari. Baru surut 6 bulan. Tuh. Jadi diharapkan karena Allah sudah menerima taubat kaum terdahulu, maka kita akan diterima taubat kita pada bulan Muharram itu. Pada hari itu, yaitu hari Asyura. Kayak kita ibu-ibu. Ada orang pergi haji. Semua pergi haji. Kemudian Mistah kalau nggak salah namanya. Dia udah ngumpulin duit. Pas menjelang keberangkatannya, tahu-tahu ini tukang sol sepatu ya. Tukang sol sepatu Mistah apa siapa namanya? Ketika jalan mendengar ada tangisan anak, didengerin diintip gitu ya. Kenapa nih nangis nih? Ternyata
Di dalamnya ada anak-anak yatim. Anak yatim, kemudian ada seorang ibu yang lagi masak. Diketoklah pintunya. Ini kenapa anak-anak nangis? Mereka kelaparan. Terus ibu lagi masak apa? Lagi masak batu buat nyenengin si anak. Bentar ya. Ya, belum empuk. Iya. Siapa itu namanya, Mistoh bukan? Iya. Akhirnya ibu-ibu mikir nih, ini uang emang buat pergi haji nih. Tapi kalau dikeluarkan, sekarang gini ibu-ibu, emang ibu punya duitnya 25 juta doang. Pas mau berangkat, harus nolongin orang 1 juta. Kurang nggak? Kurang. Jadi nggak berangkat? Enggak. Karena nggak mencukupi. Ya Allah, dari saya pergi jangan. Kalau saya pergi, ya Allah, saya tega banget. Ini anak yatim kelaparan. Udah diputusin aja. Lillahi ta'ala, biarin saya nggak pergi haji. Yang penting ini ibu dan anak terselamatkan daripada kelaparan. Udah dikirim deh tuh Bu, ya, bantuan. Pada tahun itu nggak jadilah Mistoh untuk berangkat haji. Kemudian dimimpikan ibu-ibu oleh ulama bahwa seluruh jamaah haji pada tahun itu nggak ada yang diterima hajinya oleh Allah. Tapi karena kasus Mistoh ini, dia tidak haji tapi mendapat predikat haji yang mabrur, maka semuanya dapat. Ya, gitu. Ya, jadi makanya ibu-ibu doa satu orang bisa menyelamatkan yang lainnya. Kayak ibu kan, ini ya Allah, negara kita ini nggak lagi baik-baik aja. Negara kita ini nggak lagi baik-baik aja. Banyak tadi tuh pagi tuh buka YouTube, Anis lagi ngomong apa, ada ya Allah ibu-ibu, astagfirullahaladzim, itu yang namanya pesantren, bangunannya ambruk, longsor ibu-ibu, ya Allah. Terus belum lagi yang lain-lainnya gitu ya. Itu kan musibah ya, bencana itu Bu. Jadi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Itu bisa jadi ibu-ibu karena ulah manusia. Ya, anak ulah manusia, karena keserakahan mereka. Allah akhirnya marah. Tapi ibu-ibu, di samping banyak orang yang tidak bertanggung jawab terhadap alam ini, ada beberapa gelintir orang yang terus beristighfar di malam hari. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, gitu kan? Di waktu sahur mereka beristighfar. Kalau Ustazah Halimah bilang gini, kalau kita udah mendekati ibu sahur itu kan 15 menit deh. 15 menit mau subuh. Kalau yang bangunnya udah dari tadi ada di sajadah, itu kalau udah 15 menit menjelang subuh, udah nggak usah sholat, banyak istighfar gitu ya, banyak istighfar, doa. Tapi kalau yang setengah jam baru bangun mau subuh, di kamar mandinya 15 menit, setengah jam mau subuh baru bangun, di kamar mandinya 15 menit, berarti waktunya tinggal 15 menit. Ya sholat dulu. Iya, jangan langsung istighfar terus ya. Nah, tetap aja sholat dulu. Kan as-sholatu ad-du'a. Sholat itu kan doa. As-sholatu ad-dzikru. Sholat itu dzikir. Iya. Ada nggak istighfarnya di dalam sholat? Ada. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan doa. Dzikir subhanallah subhanallahil azim. Apa sih Bu? Subhanarabbil azim wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah wa bihamdi. Bukan.
Subhanallah, ya alhamdulillah, ya la ilaha illallah. Ada di salat itu. Yang nanti hudunnya Allah magfirli subhanallah. Au aglak. Kalau lagi nggak sholat suka begini nih, jadi susah mau ngajarinnya. Ya, jadi sekarang itu saya kalau ruku sama sujud tuh ditambahin tuh. Habis subhanallah subhanarabbil azim wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah magfirli subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika magfirli. Dah. Jangan dulu dikasih kalau nggak yakin. Sudah ya. Jadi berharap Allah sudah mengampuni satu kaum, maka Allah akan mengampuni kaum yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaikhani an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata fawajadal yahudu fawajadal yahuda siyaman yauma asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yaum alladzi tasumunahu faqalu hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisyamihi. Iya. Wasyaikhani dan dua syekh. Siapa dua syekh? Bukhari Muslim. Jadi ingetin ya, kalau ada wasyaikhani berarti Bukhari Songong banget ya Bukhari Muslim ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Kemarin saya ke Taif ziarah kubur Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, datang ke Madinah. Ngapain bu ke Madinah? Hijrah ya. Setelah Nabi merasa Allah siap, Allah apa Nabi ya? Setelah Nabi merasa bahwa sulit nih berkembang Islam di Mekah, maka Allah putuskan Nabi untuk hijrah ke Madinah.
Jadi Nabi hijrah ke Madinah itu memang sudah dipersiapkan oleh kaum mukminin di Madinah. Jadi kan mereka kan mendengar ada seorang Rasul di kota Mekah, mereka datang tuh ke Mekah. Datang ke Mekah, mereka memeluk agama Islam, mereka cinta kepada Nabi. Akhirnya sama Nabi sedikit-sedikit kaum mukminin suruh hijrah. Paling terakhir adalah Nabi hijrahnya. Jadi hijrahnya paling terakhir Nabi. Makanya ibu-ibu ketika Nabi hijrah mendekati waktu sampainya Nabi datang, itu disambut sama kaum muhajirin dan sama kaum ansor. Kaum muhajirin siapa? Yang menetap di situ. Kaum ansor yang menetap di situ, pribuminya. Kalau ansor pendatangnya. Jadi disambut oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yang sudah berangkat duluan untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hijrahnya Nabi ke Madinah. Fawajadal Yahud syaman, maka Nabi mendapatkan orang Yahudi sedang puasa di hari Asyura. Faqala lahum, maka Nabi bersabda kepada mereka, ma hadzal yaum. Ditanyalah nih kaum Yahudi yang lagi pada puasa, ma hadzal yaum, hari apa ini? Alladzi tasumunahu, yang kalian puasa. Hari apa ini kok kalian puasa sih gitu ya. Faqalu, maka mereka berkata, hada yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Mereka mengagungkan hari Asyura. Anjallahu fi Musa, Allah telah menyelamatkan pada hari ini apa pada bulan ini? Pada bulan ini, pada hari ini. Oh iya, pada hari ini, ya, yaum Asyura ya. Pada hari ini Nabi Musa, wa qaumahu, dan kaumnya, wa aghraqa Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun, wa qaumahu, dan kaumnya. Wa shamahu Musa, maka syukran, maka Nabi Musa puasa ujiannya. Maka Nabi Musa puasa tanda syukur. Fanahnu nasumuhu, maka kami berpuasa pula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanahnu ahaqqu, maka kami lebih berhak, wa aula, dan lebih utama, bi Musa, terhadap Nabi Musa minkum, dari kalian. Jadi syukurnya Nabi Musa dengan puasa, dengan melaksanakan puasa, itu menurut Nabi lebih berhaknya Nabi, dan kaum lebih berhak Nabi untuk puasa mensyukuri telah diselamatkannya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun bersama kaumnya. Fasamahu Rasulullah, maka Rasulullah puasa, wa amara ashabahu bisyami, maka memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa. Ibu, Fir'aun, orang yang jahat sampai mati terhadap Nabi Musa adalah Fir'aun. Orang yang jahat sampai mati kepada Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya bukan Abu Jahal ya. Abu Lahab itu bukan namanya Abu Lahab. Itu poyokan. Abu itu bapaknya, dedengkotnya. Jahal, dedengkotnya bodoh. Kalau Abu Lahab, dedengkotnya orang yang suka ngeletup-letupin, ngompor-ngomporin. Ya. Dedengkotnya orang yang suka ngompor-ngomporin orang gitu ya. Kalau provokator, iya. Ibu-ibu udah mah provokator tuh Abu Lahab ya. Bininya juga provokator. Ini yang tukang Siri. Api. ngipas-ngipasin api, tambah gede deh tuh ya.
Laki sama bini deh tuh samanya dia. Bisa cocok ya. Kalau yang Nabi Ibrahim orang yang paling jahat sama Nabi Ibrahim sampai mati siapa? Namrud. Itu matinya Namrud kecil, sepele, raja, ya, yang berkuasa, matinya sama apa? Kemasukan nyamuk ke dalam kupingnya mati. Tahu nanti Jokowi matinya gimana? Terus ibu-ibu siapa lagi? Abu Jahal matinya sama siapa? Abu Jahal matinya sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Anak kecil, pemuda. Orangnya kecil. Dia punya ini kecil nih. Ya, giniannya kecil nih, ibu-ibu. Padahal ini kan orang besar ya, yang mengaku diri Tuhan. Yang Abu Jahal ini, ngomongin Abu Jahal. Dia yang paling jahat sama Nabi, matinya sama anak kecil. Ya, dia mati sama anak kecil. Anak kecil udah gede banget Bu Abu Jahal. Mana bisa nyeret-nyeret? Bisa nggak nyeret-nyeret? Gak bisa. Akhirnya apa ibu? Dipotong itu palanya Abu Jahal. Supaya bisa diangkat. Supaya bisa diseret. Dihadapkan kepada Nabi. Kepalanya agak bisa juga diangkat. Nggak bisa juga diseret. Udah. Cari bantuan. Pakai tali. Nah talinya ditaruh di mana dong? Di kuping. Kupingnya disodok. Masukin deh tuh. Ya begitu. Ya habis mancing gitu dimasukin di sini gitu. Gitu. Dipikir Di ini seret-seret. Itu penghinaan itu kayak begitu. Artinya kayak begitu. Jadi Abu Jahal nih ada dia dari kejauhan nih. Dari kejauhan cari siasat. Diliatin aja, diikutin aja. Dendam banget ya Ibnu Mas'ud. Dia orang diremehin, dicela, dimaki-maki segala macam. Diinjak digituin sama Abu Jahal, Ibnu Mas'ud. Sakit hati dia. Pas ngeliat sakit hati Ibnu Mas'ud, Nabi juga nangis. Sedih gitu ya lihat Ibnu Mas'ud nangis. Malah malaikat ketawa. Nabi Muhammad nanya, kok ketawa sih gitu ya ngelihat anak kecil diperlakukan secara tidak baik, malah kamu nangis gitu. Malah kamu ketawa. Oh ternyata itu akan terjadi, akan diperlakukan secara tidak baik. Ya bukan sadis. Ya kayak begitu doang itu. Ya Allah. Jadi dari kejauhan nih Bu, Ibnu Mas'ud ancem banget dah, pokoknya gue bunuh nih. Tapi kagak bisa dia ngebunuh anak kecil. Pas giliran udah kena tusukan dari sahabat yang kuat, tusuk, gelepak, ibu-ibu pas gelepak, di situ dia dikejar sama dia. Kan kalau anak kecil kan beraninya begitu ya Bu ya. Pas giliran udah sekarat baru udah itu. Jadi nungguin sekarat dulu gitu. Ya, nungguin sekarat, nungguin udah gelepak baru udah ditusuk, dibunuh, ditusuk pakai pedang berkali-kali tuh, mati deh. Potong deh. Gimana nih nyeret-nyeret? Agak kuat ya, agak kuat. Udah di ini deh, dipotong kepalanya. Kan ada kan saking ini. Pokoknya bawa dia ke hadapan saya. Ini bukan Nabi ya. Ini saking orang yang berkuasanya. Bawa kemari hidup atau matinya. Walaupun cuma dengan kepalanya doang. Omongan siapa tuh Bu? Omongan Abu Jahal kalau nggak salah. Kepada siapa yang ngebunuh Hamzah? Suraqah.
Siapa Bu? Yang ngebunuh Hamzah. Ya. Ya sudah ibu-ibu ngomongin Fir'aun tuh ya. Jadi iya banyak cerita di sini. Udah mau akhiri banyak cerita. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Dengan hujan-hujanan ya kayaknya ya. Itulah. Dia ketemu saya. Itulah. Kalau sakit. Air hujan. Kalau di rumah terus, tiduran terus, nggak seger. Makanya tadi Bu Ahen WA, alhamdulillah. Maksudnya memang nggak ingat kalau hari itu hari pengajian. Ada sih. Oh, segede yang ngingetin. Iya, saya juga Iya. Jadi belum ingat sama majelis taklim saya. Masih merungkut aja gitu ya, masih di tempat tidur aja. Berasa jadi kalau sudah dari malam Rebo. Iya. Kan gini ya. Kan udah mau naik motor apa? Saya mau ke rumah Bu Ehen dulu gitu. Kirain Bu Ehen tuh satu gang. Kirain ini nih maksudnya. Saya mau ini bukan rumah Bu Ehen. Rumah Bu Ehen di seberang. Ya. Malah dekat ya. Lagi terburu-buru, lagi mau hari apa waktu itu hari Minggu. Hari Minggu iya lagi mau siap-siap itu hari Seninnya berangkat. hari sebelumnya ya. 9 hari. Iya, jalan. Sekarang banyak yang 12 hari. Ada yang kamu di airport, dia berangkatnya mandiri. Tapi mandiri itu tiketnya